beda di reasuransi umum dan reasuransi jiwa ya. Jadi kalau di reasuransi jiwa sendiri karena kan basically itu pertanggungannya kan panjang ya. Pertama kita ambil contoh dari Whole Life gitu. Kalau Whole Life sendiri kan sebenarnya kan usia maturity-nya sampai dengan 99 tahun di situ. Nah, di situ tuh kita tuh pertanggungannya tuh long term tuh Mbak Dwini buat itu gitu. Let's say ya kalau bisa disamain walaupun mungkin lebih panjang kalau Mhm, di RJ ya, kalau di RU kan misalnya paling panjang pun misalnya engineering lah misalnya mhm, 6 tahun gitu. Ya udah tapi treaty-nya tetap 1 tahun jadi dia mhm. jatuhnya jadi long tail aja gitu. Oh, oke oke Heeh, oke. jadi, treaty-nya setahun tapi risiko di dalamnya yang long tail gitu. Kan Indonesia Raya juga kan banyak, leader ya kayak Mhm, kita emang, lumayan nge-lead cukup banyak mhm seeding jadi mhm kayak mhm. kalau kita leader tuh emang lebih berat juga kan kita Mhm yang, mhm kuat pricing mhm. SL-nya, kita yang kuat juga proportional terms-nya Mhm segala macem. mhm. Halo, ketemu lagi di Rain Podcast, podcast persembahan PT Asuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa kita kenal dengan Indonesia Re. Nah, pada episode ini saya udah kedatangan salah satu teman bicara yaitu Mas Caca. Halo, salam kenal Ah, semua. ya, nah kebetulan Mas Caca ini kayaknya baru pertama kali ya Iya Mas iya ikut podcast Indonesia, tapi nonton pernah dong? sering-sering, kalau nonton sih Wih, sering, nonton cuma dan kalau sering. tampil baru Iya, sekali. jadi kayak mungkin teman-teman ada yang benar-benar baru pertama kali juga nih lihat, Mas Caca, mungkin boleh Mas perkenalkan diri dulu? Halo teman-teman, saya Arif Karudin, biasa dipanggil Caca. Saat ini saya di Contract Wording and Life Treaty Department. Untuk Mbak Dwini, sekarang di mana ya Mbak? Oke, makasih Mas Caca. Aku Mhm, mungkin perkenalkan diri juga ya, biar mhm. teman-teman lebih kenal. Nama saya Dwini Resohnita, biasa dipanggilnya Dwini. Aku sekarang, di bagian Client Management and Treaty Underwriting. Berarti kita ada benang merah nih Mas Betul kayaknya? betul, betul Apa banget, ya, sama-sama treaty nggak sama-sama sih? treaty, Cuma iya. bedanya kalau, ini izin ya kita ngomongnya aku aja ya, Mhm aku mhm, kamu ya, lebih mhm, santai. Kita karena episode kali ini kayaknya, nggak ada beda dari sebelumnya nih Mas. mhm Biasanya mhm, tuh kita ada host sama narasumber. Nah mhm, kalau sekarang nih kita lebih ke ngobrol aja kali ya, iya teman boleh, bicara aja, kita heeh, ngobrol-ngobrol aja. Nah jadi karena kita sama-sama treaty nih, jadi mhm, kita emang hari ini tuh mau ngobrolin soal treaty. Nah mhm. cuman mungkin bedanya kalau aku nih dari treaty, general kan, atau, apa, asuransi Reasuransi umum, umum. Nah mhm. kalau Mas Caca nih dari Aku dari reasuransi jiwa, mhm. ya, jadi kalau kita biasanya, singkatnya RU, RJ gitu ya, RURJ, RU, iya RJ. betul, heeh. Oke, nah ngomongin soal treaty nih Mas, Mhm, mungkin, sebelumnya juga teman-teman mungkin, ada yang udah tahu atau mungkin nonton episode berikutnya kayak kita pernah juga bahas sih soal reasuransi itu, mhm, secara garis besar kan ada treaty ada mhm fakultatif ya mhm, Mas. Nah mungkin kita jelasin lagi kali ya, mhm kita mhm, refresh lagi apa sih treaty itu sendiri mhm gitu. mhm. Mungkin Mas Caca dulu deh nanti aku tambahin. Oke, terima kasih Dwini. Untuk penjelasannya sendiri sebenarnya kan benar kata Mbak Dwini, pola reasuransi sendiri kebagi 2 skemanya, antara fakultatif dan treaty. Kalau untuk fakultatif tuh case by case basis, sedangkan kalau treaty itu based on portofolio gitu. Jadi kalau misalnya di reasuransi jiwa tuh beberapa produk masuk dalam satu pertanggungan, dalam satu pool itu kita masuk ke dalam namanya treaty itu di situ. Jadi pertanggungan reasuransi mostly-nya tuh di treaty, di reasuransi jiwa gitu. Mungkin dari Mbak Dwini ada yang bisa Oke oke. ditambahkan? Nah, Mhm. bener berarti kalau kayaknya RU, RJ sebenarnya sama ya Sama Mas ya, aja, kalau mhm. masalah fakultatif sama treaty. Nah, mungkin tambahan dari aku sih kayak kan kita nih industrinya Mhm reasuransi ya, mhm bukan mhm. asuransi. Nah, sebenarnya kalau reasuransi itu sendiri sih sebenarnya ibaratnya apa ya, soul-nya tuh jiwanya tuh ya treaty itu kan, Betul, karena, kita ya portfolio basis gitu. Sedangkan kalau fakultatif itu, lebih ke mirip kayak skema di mhm, asuransi lah ya, tergantung ke asuransi karena dia risk basis. Tapi kalau untuk reasuransi kan sebenarnya kita lebih B2B ya. Jadi betul, kita memang mhm, transfernya itu dari klien kita, perusahaan asuransi ke reas itu memang mentransfer portofolio mereka, yaitu ya treaty-nya ini mhm, itu sendiri. Nah terus, kalau treaty itu Mas, kalau di, jiwa gitu kan kalau treaty itu kan dia mhm, pasti, perjanjiannya itu mungkin lebih kompleks ya, karena kan iya dia betul, yang Mbak, ditransfer itu portofolio gitu kan, mhm size-nya lebih mhm, besar dibanding kita cuma transfer, satu risiko aja iya gitu kan, risk betul, basis. Nah, mhm, untuk, proses, negonya sendiri biasanya kalau di jiwa tuh kayak gimana Mas? Berapa lama? Terus kayak prosesnya itu seperti apa? oke.
Mungkin kalau untuk prosesnya sendiri bisa kita mulai dari proses penawaran produk ya. Jadi kalau untuk proses penawaran produk, pertama, dari seeding company itu menawarkan produk, atau mungkin dari Indonesia juga bisa mendevelop produk, kita tawarkan kepada seeding company. Nah, saat produk itu sudah dinegosiasikan keseluruhan itu, baik mengenai, tarif premi, ketentuan underwriting, terus, TC-TC yang lain, jika itu sudah selesai, itu kita buatkan tuh namanya cover note. Itu nanti skema baru di 2025 itu yang akan kita jalankan. Once itu dari cover note itu kita mulai mendraft treaty itu. Nah, di pembuatan treaty ini sendiri sebenarnya kita lagi godok sih terkait dengan umbrella treaty itu, proses untuk membuat satu treaty tapi jauh lebih efisien di situ. Nah, di dalam proses itu kita juga menjelaskan tuh tentang TC-TC lain gitu. Selain TC yang technical, kita juga masuk ke TC-TC yang bersifat legal. Itu seperti kayak, dispute settlement-nya kita mau masukin di mana gitu, mungkin di LPSSJK yang sekarang gitu, atau mungkin hukum yang berlaku, prevailing language dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk technical biasa di ranah pricing dan pricing actuary dan underwriting itu membahas mengenai underwriting guidelines, lalu tarif premi, komisi reas dan penurunan resiko. Seperti itu sih Mbak Oke. Dwini. Berarti Mas, kalau misalnya di jiwa itu tadi, ada 2 ya, bisa dari seeding-nya yang offer ke kita, tapi bisa Betul. juga kita yang offer karena kita, Iya. jatuhnya bisa develop produk. Nah, produknya tuh kayak, produknya tuh produk reas kayak strukturnya programnya gitu ya atau gimana? Kalau misalnya di reasuransi jiwa berbeda tuh dengan Heeh. reasuransi umum. Biasanya kalau di reasuransi umum kan udah, baku ya terkait Mhm. dengan okupasinya apa aja gitu. Tapi kalau di reasuransi jiwa sendiri, itu kita biasanya based on produk gitu. Produk di asuransi jiwa banyak sekali tuh Mbak Dwini gitu. Tapi untuk, pertanggungannya sendiri biasanya kita secara general kita bagi 4. Itu ada individu, asuransi jiwa kredit, lalu grup term life atau GTL, dan yang terakhir ada health. Health itu bisa jadi individual health atau, group health buat di situ sendiri. Oh, jadi 4 kelompok itu. Mhm. Terus kayak, produknya itu tuh produk untuk 4 itu aja berarti? Iya, mostly sih produk dari 4 itu, tapi turunannya tuh bisa banyak banget karena di live Oh, kan oke oke. customize kan seperti itu gitu. Mungkin dari Mbak Dwini sendiri kalau di RU Nah, gimana ya, Mbak? kalau di RU Heeh. kan karena kita kan, class Mhm. of business-nya banyak Mhm kan. Nah, mhm jadi mhm. kita itu ya memang, biasanya treating-nya itu ya ngikutin si class of Mhm. business-nya. Nah, mostly sih kayak, biasanya satu kelas satu punya treaty sendiri, Mhm misalnya mhm. terpisah. Jadi tergantung dari CD-nya sendiri sih. Ada Mhm. yang misalnya memang dipisah satu treaty untuk fire only, ada Mhm. juga misalnya dipisah-pisah atau bisa juga dikelompokin langsung, non marine. Jadi langsung Mhm. di-combine tuh beberapa kelas bisnis yang memang non marine kayak, fire, engineering, GA jadi satu, terus nanti ada kelompok dikelompokin marine, Mhm mhm. treaty marine gitu. Nanti yang marine cargo sama marine hull, kayak gitu sih. Tapi, ya kelasnya ngikuti kelas, mirip di asuransi Mhm umum mhm itu mhm sendiri mhm. sih. Oke oke. Iya, sama sih Mhm. berarti kan? Jadi kayak dari sama kayak produk di asuransinya apa, di reasnya juga Betul dibuat betul, produknya heeh, kayak gitu betul. ya? Kita di mirroring aja terus kita align dengan ketentuan-ketentuan di REAS. Nah, Mas, Mhm. kalau untuk treaty-nya sendiri kalau misalnya di RU ya, di RU kan Mhm. biasa kan kita, bisa beda-beda nih, ada yang, prosesnya itu dari seeding direct ke kita, Mhm. ngasih placing-nya langsung direct gitu ke Mhm. adik, misal ngasih offer ke kita, terus kita ya udah, perjanjiannya itu semua transaksinya tuh benar-benar direct antara Mhm. seeding sama kita. Tapi ada juga yang lewat broker-nya Mhm nih, jadi mhm. nanti, offer-nya dari broker-nya, terus kita negonya juga lewat broker-nya, termasuk nanti, realisasi dari bisnisnya juga. Nah, Mhm kalau di mhm. RJ ada kayak gitu juga Mas, atau semua direct atau channel-nya kayak gimana? Oke, setahu saya sih di RJ ada beberapa broker ya, terutama untuk live gitu. Tapi untuk sekarang sih Indonesia Rail proses bisnisnya tuh, BAU-nya ya, kita tuh ya udah antara seeding company dengan Indonesia Rail aja gitu. Jadi, tanpa broker sih, jadi mereka langsung sesikan langsung ke kita gitu. Kalau untuk di RU sendiri, apakah common gitu menggunakan broker buat itu Mbak Dwini? Kalau di Mhm. kita, di RU tuh justru mostly lewat broker Mas. Mhm mhm mhm. Karena kayak brokernya, banyak banget kan kalau Mhm. di RU ya udah banyak banget. Jadi, Mhm. mostly malah kayak lebih banyak yang broker sih, yang direct Mhm. malah lebih bisa dihitung jari, Mhm kayak gitu mhm sih. mhm. Mungkin ya, mungkin karena, karena tadi hobinya juga banyak gitu Mhm kan, mungkin mhm. jadi kayak lebih ke, simplicity, mereka juga kayak udah pakai, jasa dari si brokernya ini, Mhm seperti mhm itu sih. mhm mhm. Terus juga mungkin karena mereka membutuhkan juga mungkin kayak secondary service-nya juga dari broker tersebut kan, jadi mungkin kalau dia broker dia mengharapkan ada entah itu servisnya berupa apapun itulah, mungkin sharing knowledge atau butuh pelatihan atau Mhm. apa-apa, seperti itu sih. Kalau di kita jadi mostly masih banyak yang via broker Mhm mhm. sebenarnya. Oke oke oke. Mhm. Iya sebenarnya sama aja tapi emang beda treatment-nya aja di bisnisnya kayak gimana berarti ya, Mbak, ya? Sebenarnya kan Mhm. kayak cuman di transaksinya Mhm aja itu mhm kan. mhm. Nah, terus Mas kalau untuk periode nih, kalau Mhm. di treaty tuh di RU perjanjian treaty-nya tuh biasanya tuh
annually kan, Mhm mhm mhm. setahun-setahun. Jadi kayak bener-bener kontraknya itu ya udah setahun aja periodenya cuman 1 tahun lah, 12 bulan gitu. Mhm. Nah kalau di RJ setahunan juga atau gimana, Mas? Nah, ini yang beda di reasuransi umum dan reasuransi jiwa ya. Jadi kalau di reasuransi jiwa sendiri karena kan basically itu pertanggungannya kan panjang ya. Mhm. Pertama kita ambil contoh dari whole life gitu. Kalau whole life sendiri kan sebenarnya kan usia maturity-nya sampai dengan 99 tahun di situ. Nah, di situ tuh kita tuh pertanggungannya tuh long term tuh Mbak ini buat itu gitu. Nah, balik balik lagi tuh selain whole life tadi kan ada beberapa pertanggungan lain ya. Jadi contoh, misalnya AJK kan asuransi jiwa kredit ya. Si AJK-nya ini sendiri, sebenarnya dia pertanggungannya tuh sampai 15 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun gitu buat itu. Nah, di situ juga kita batasin tuh, Mbak Dwini, kira-kira tuh, berapa lama nih terms-nya di situ, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi secara kontrak sendiri, di reasuransi jiwa tuh sifatnya long term dan continuous secara terus-menerus gitu. Dan kalau misalnya ada perubahan di terms and condition, itu biasanya kita, add tuh kalau mungkin di reasuransi umum endorsement ya. Kalau di kita tuh kita addendum gitu perjanjiannya, tapi di situ along the way kalau misalnya ada perubahan kita taruh di situ, tapi secara default-nya kita tuh pertanggungannya emang udah long term aja gitu. Bahkan Oke. tuh ada yang sampai dari tahun 1970 treaty-nya masih saya manage gitu untuk itu. Mmm, Mhm. tapi ada yang short term juga nggak sih, Mas? Kalau kayak asuransi kesehatan kan, Mhm. kalau misalnya kan paling common kayak kita punya kartu asuransi Mhm kesehatan mhm itu mhm kan mhm. sebenarnya short term nggak sih? Betul Mbak, Nah kalau yang heeh. gitu bisa tahunan juga atau gimana? Abis itu kan pasti treating-nya nyesuaiin produknya kan. Nah Mhm kalau untuk mhm. yang kelompok itu short term atau semuanya long Ada term? short term juga, jadi untuk bisnis grup term life, grup health gitu kan karena mereka kan renewal-nya tuh per tahun ya. Mmm, Jadi itu tiap tahun sendiri mereka tuh tetap renew tuh ke kita. Mungkin di situ tuh biasanya penawarannya fakultatif tapi ada beberapa yang sebenarnya portofolio dan size-nya besar, itu kita masukkan ke treaty juga tuh Mbak Dwini gitu di situ. Nah itu tuh per tahunnya, tiap tahun gitu dan mungkin konsepnya mirip dengan reasuransi umum di situ Mbak. Jadi kayak udah kita renewal 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 tiap tahun untuk itu mmm. gitu. Mhm. Oke jadi kalau untuk yang health ya Mhm ada juga mhm. yang annually ya. Iya. Nah terus kalau misalnya tadi menarik sih yang long term tadi Mhm ya, kan misalnya mhm. kayak tadi dari 1970 Iya masih ada benar gitu benar, kan heeh. treaty-nya gitu kan. Mhm. Nah itu kan sebenarnya kayak berarti kontrak yang pertama dibuat antara kita sama si Siding itu misalnya yang gitu ya Mhm tadi mhm. 1970. Terus, dia ya udah running aja terus gitu kan paling kecuali kalau ada endorsement-endorsement. Nah terus Betul. tapi kan di dalamnya itu kan ada risiko-risiko ya Mhm. polis-polis lah pasti kan, Mhm. unit terkecilnya polis risiko dari Mhm. si tertanggungnya itu sendiri kan. Maksudnya dia masuk terus nanti ada yang udah expired nih, udah habis Mhm. terus, nanti masuk ada yang baru lagi yang masih Iya running betul lagi Mbak, kayak gitu heeh, kan. iya kayak gitu. Nah, maksudku terus nanti, dia itu kan kalau di RU sih nih gampangnya ya, Mhm kalau di RU kan mhm. kita ada yang risk attaching, ada yang loss occurring gitu Oh kan. iya iya Jadi kita betul. kayak maksudnya gimana ngebedain, oh polis ini tuh masuknya ke treaty yang periode ini nih, Mhm yang ini mhm. masuknya ke ini. Kalau misalnya dia cuma satu treaty lanjut terus gitu Mhm kan, mhm dia mhm. berarti jadi satu treaty aja terus gitu apa gimana sih, Betul Mas? betul. Jadi itu sebenarnya jadi satu treaty, tapi secara administratif sendiri itu dipisahkan gitu. Mhm. Jadi kalau misalnya di administrasinya tuh ada tuh nanti new business dan atau renewal gitu. Jadi kita pisahin tuh secara underwriting year di situ Mbak Dwini. Jadi, di situ bisa kelihatan mana nih yang sebenarnya tuh, masuk risk attaching atau loss occurring di situ gitu. Jadi sebenarnya secara secara garis besar ya, itu sama sih dengan di reasuransi umum gitu, tapi mungkin secara administrasinya aja kita yang agak sedikit berbeda di situ. Mhm. Jadi, sebenarnya di administrasinya dia ada juga underwriting year-nya ya? Ada underwriting year Oh, juga, oke oke. jadi tetap kepisah tuh based on per tahunnya Underwriting year-nya gimana, biasanya ngikut fiskal apa gimana? ngikut underwriting year sih Oh, biasanya, underwriting year dari polis? dari Polis iya, Oh, mhm oke oke oke. Jadi berarti mhm. dari kayak inception polisnya ya dia, kelompok underwriting year dia ditutupnya di tahun berapa gitu Tahun ya, berapa? yang Iya dari betul, inception-nya ya? dari inception-nya, Oh, heeh. oke oke. Sama Cuman berarti ya kayak di reasuransi umum ya, mirip Mbak, ya? sih, cuma Mhm, bedanya kan kalau di kita memang wadah treaty-nya annually tuh. Jadi mhm mhm walaupun mhm, misalnya dia, let's say ya kalau bisa disamain, walaupun mungkin lebih panjang kalau mhm di RJ ya, kalau di RU kan misalnya paling panjang pun misalnya engineering lah, misalnya mhm 6 tahun gitu. Ya udah, tapi treaty-nya tetap 1 tahun, jadi dia mhm. jatuhnya jadi long tail aja gitu. Oh, oke oke Heeh, oke. jadi, treaty-nya setahun, tapi risiko di dalamnya yang long tail gitu, dan Mmm, dia mhm ya mhm. risk attaching terus ke treaty itu, Oh gitu gitu, sih. oke oke. Jadi dalam 1 tahun itu, nggak ada renewal lagi ya sampai dengan 6 tahun itu ya? Nggak ada. Jadi Heeh. dia si yang satu polis itu udah risk attaching ke treaty itu Mhm aja. mhm Si mhm. treaty-nya di-renew terus, tapi buat risiko yang lain lagi nanti untuk polis yang, Oh, I see, iya iya. yang di-write di tahun Heeh berikutnya heeh lagi heeh. gitu. Oke oke oke. Berarti treaty-nya nggak dibatasin ya kayak ini 1 tahun gitu, per tahun gitu, tapi ya udah long tail aja. Jadi lebih mirip sama reasuransi jiwa tuh yang itu tuh. Iya. Mhm mhm. Kita, tapi
emang di dalamnya mungkin ada juga sih terms-nya kayak misalnya untuk engineering tetap maksimumnya tapi cuma boleh periodenya maksimum misalnya 6 tahun tadi atau Oh iya, berapa oke tahun oke. kayak gitu. Sip-sip. Mas, terus kalau misalnya untuk realisasinya dong, kan kayak tadi udah di-mention kalau nyatetnya tetap underwriting year kan, apa tadi, pencatatan ya pembukuannya lah administratifnya. Nah itu, kayak gimana? Biasanya pelaporan dari si siding nih, kan kita udah bikin nih treaty-nya, terus waktu mereka laporin tuh skemanya kayak apa? Oke. Transaksi administrasinya, Oh, oke realisasinya. oke, clear sih Mbak Dwini. Jadi itu biasanya tuh kita membedakan sih antara bordero dan rekening koran gitu. Nah, di sini tuh untuk laporan tiap bulan dari seeding company memberikan ke kita tuh bordero tuh atau premium list di situ. Nah, dari bordero itu kita ini nih kita compile dalam satu triwulan itu. Jadi tiap triwulan kita menerbitkan ada namanya rekening koran. Nah, Yang nerbitin kita? tergantung nih di treaty-nya siapa yang menyepakati gitu, tapi mostly dari Indonesia Re sih untuk rekening koran atau statement of account itu kita yang menerbitkan di situ per 3 bulan gitu di situ. Nah, di Bordero sendiri di reasuransi jiwa tuh karena memang pertemuannya banyak ya, itu biasanya kita data tuh kita minta detail tuh Mbak Dwini. Jadi datanya benar-benar detail dari nomor polis, nama, ulang tahun dan lain-lain sampai bahkan kalau misalnya diklaim penyebabnya tuh udah clear banget di situ gitu berapa lama outpatient inpatientnya. Jadi kita buat pelaporannya sendiri udah detail, rigid dan ini apa namanya jadi itu data-data itu bisa kita pakai juga tuh untuk analisa di keperluan kita sendiri gitu. Oh malah jadi kalau di jiwa itu mereka lapornya bordereau nih, detail, terus kita olah, kita terbitin rekening koran atau stoa-nya itu? Iya stoa buat itu. Oh, terus nanti dari stoa-nya itu kan berarti dikirim balik ke siding, terus mereka confirm? Iya mereka confirm atau mungkin ada rekonsiliasi lanjutan gitu dari situ. Oh, oke oke oke. Kalau di kita agak beda Oh sih. gimana Kalau tuh Mbak? dulu sih, kalau dulu sebelumnya ini kita treaty-treaty sebelumnya tuh kita malah SOA kita terima. Jadi dari siding yang lapor ke Oh kita iya udah iya, langsung statement of account, udah langsung summary-nya dulu nih. mhm. Summary berapa preminya, komisinya, klaim sampai net. Nah, baru per 2 tahun lalu lah, tahun lalu 2023, 2024 sampai nanti 2025 kita baru impose yang namanya bordereau Oh reporting yang iya iya, detail itu. Kita baru minta. Nah, jadi kayak sekarang baru kita malah minta bordereau untuk detailnya. Jadi kan kalau di RJ berarti sebelumnya malah terima detailnya Terima dulu detailnya dari dulu, siding baru kita yang terbitin kayak summary-nya lah si stoa-nya itu ya. Nah, kalau di kita sebelumnya siding yang kirim stoa-nya biasanya sih dulu nggak ada bordereau-nya. Beberapa mungkin ada ya yang sudah diimpos bordereau-nya reporting, tapi mostly dulu masih non reporting. Nah, baru sekarang diimpos reporting, jadi baru sekarang mereka kasih detailnya juga Oh gitu gitu, sih. oke oke. Iya Tapi emang itu sih kayak berguna banget kan iya pasti detail berguna bordereau banget tuh Mbak, memang gitu juga sih kayak kita concern juga mulai concern ya salah satunya kayak di RJ juga sih karena kita biar bisa tahu nih risiko yang disasiin ke treaty itu Iya apa aja, betul kita bisa betul tahu betul. bener-bener anyone risk-nya bisa kita analisa juga gitu kan ya buat analisa sih ya Iya buat basis analisa, data. buat kebutuhan data gitu. Jadi kita juga bisa lihat tuh anti seleksinya ada di mana dan lain-lain Betul. gitu. Jadi emang buat 2025 dan ke depan gitu emang sangat dibutuhkan banget sih untuk data detail itu Mbak Berarti Dini. sama ya Sama. tapi RJ udah dari dulu kalau kita Dari dulu, kita iya. kita Dari baru aku pertama sekarang. masuk tuh berarti udah Oh berapa iya. tahun yang lalu gitu. Padahal di RJ kan berarti harusnya secara numbers juga banyak banget nggak Banyak sih? banyak Karena banget kan banyak dia banget. per orang gitu kan. Maksudnya bener-bener in number pasti 1 kali per kuartal ya Mas ini ya Iya iya, lapornya. heeh. Per kuartal tuh berarti kira-kira berapa numbernya? Wah aku nggak Maksudnya tahu sih tapi kalau misalnya dengar puluhan dari teman-teman teman-teman ribu, admin bisa jadi kalau misalnya jutaan? bisnis health bisa nyampe aja. Heeh, Oh, oke oke ribuan, oke. ratusan ribu gitu Dan masih mereka biasa submit soft copy gitu? soft copy bukan hard copy, Oke heeh. oke oke oke. Ya maksudnya menarik sih karena kayak kita kan baru mau mulai nih. Jadi berarti harusnya bisa ya kayak gitu ya Bisa, karena doable kok Mbak, heeh. oke oke. Ya ini juga salah satunya kalau kita karena IFRS 17 juga sih triggernya. Makanya kita kan kayak butuh data detail nih buat pencadangan yang lebih detail lagi buat lebih akurat risk by risk nih seberapa risiko nih runningnya sampai kapan. Dan sebelumnya kan kalau kita sebelumnya yang stoa doang nggak ada detail jadi banyak asumsi gitu Mas. Oh, Jadi oke kayak oke. stoanya per quarter ya udah kita asumsi aja ini di dalamnya risikonya kan kita nggak tahu aktual risiko di dalamnya polisnya runningnya periodenya sampai Oh, kapan iya sampai jadi iya, kayak benar benar. langsung diperlakukannya ya udah per stoa aja itu cadangannya gitu loh. Kalau nanti udah ada bordereau kan kita Iya. bisa tahu tuh bener-bener dicadanginnya anyone risk tuh berapa dari premi sekian periodenya yang masih unearned-nya berapa bisa lebih ini lagi. Iya benar sih Mbak Dwini. IFRS. Apalagi kan IFRS 17 juga bentar lagi kan diberlakukan kan ya. Wah itu udah harus banget sih siap sih. Iya, Mas. Terus kan tadi kan kalau SOA itu kan kayak lebih ke ya udah semua sih ya premi ada komisi juga ya berarti sama Ada kan komisi juga. komisi klaim gitu kan.
Nah, terus selain yang di STOA itu kalau di RJ ada yang cash call juga nggak sih Mas? Klaim-klaimnya? Cash call ya, sebenarnya kalau cash call sendiri di RJ itu diatur ya, Mbak Dwini. Tapi di satu sisi sendiri secara praktek tuh kita nggak pernah tuh nerima cash call gitu, karena mungkin satu UP-nya juga terlalu rendah juga kali ya buat ini. Kalau misalnya di RU kan UP-nya kan besar-besar sekali gitu, miliaran-miliaran yang ya lebih lah puluhan miliar, ratusan miliar gitu buat itu. Tapi kalau di RJ sendiri mungkin masih yang banyak ya large number itu di ratusan juta gitu. Jadi kayaknya kecil deh buat masuk ke cash call buat itu. Karena cuman emang attritional doang gitu ya Betul, loss-nya ya. betul. Heeh. Jadi walaupun sebenarnya ada cash call-nya, sebenarnya ada tuh terms-nya, tapi nggak pernah bunyi gitu ya, nggak Iya pernah betul, dipakai gitu. nggak pernah dipakai. Oh, oke. Ya gitu sih. Paling agak beda juga nih sama di RU ya. Kalau di Kalau di RU RU itu kan gimana? kita kan karena mungkin ya itu tadi kan UP-nya kan tinggi ya. Jadi emang di kita ya cash call malah ya banyak juga gitu. Kayak yang di STOA oke lah yang attritional di bawah itu, tapi ntar ya kita ada nge-state tuh limit cash call limitnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya let's say misalnya 5 miliar gitu, ntar untuk anyone loss yang di atas itu ya itu dia boleh pakai cash call gitu sih, dan Oke, lumayan oke. banyak. Dan banyak yang masuk ke cash call ya. Jadi banyak juga yang di luar SOA berarti ya Mbak Dwini Banyak ya. yang di luar STOA itu tuh yang dikerjain sama tim klaim kita tuh lumayan. Jadi kalau yang cash call itu kan kita emang analisisnya lebih dalam juga kan. Itu kan berarti kan kayak ya hitungannya big loss lah, udah lumayan big loss. Jadi kayak kita benar-benar bisa lihat anyone loss nih kita analisis lebih dalam tuh. Kadang sampai ada adjuster reportnya kayak gitu-gitu. Ini kayak kasusnya kenapa sih, liabilitasnya kayak gimana, penyebabnya apa kayak gitu. Mungkin karena ya itu ya lebih besar Lebih nilainya, besar, iya. lebih bervariatif juga gitu. Kalau di RJ kan lebih attritional dan ya udah lossnya berarti ya meninggal dunia gitu aja kali ya Mas ya. Iya, meninggal Aku jadi dunia, penasaran TPD. sih, apa sih ada yang menarik gak? Coba aku penasaran kan kalau klaim itu kan somehow kayak ujungnya dari penutupan risiko kan. Ya kayak aku betul, dulu betul. sempet sih di klaim OJT. Sebentar tuh seru gitu kayak lihat di klaim kayak waktu kalau di depan kan tuh cuman tahu exclude ini tuh pas di klaim kayak oh lossnya tuh ini loh, ternyata loss kayak dulu tuh pernah pegang kayak klaim marine tiba-tiba loss ABK tuh ada aja gitu aneh-aneh tiba-tiba misalnya kecelakaan PA ABK tuh apalah gitu. Nah kalau di di RJ sendiri klaimnya itu apakah tapi di STOA ya? Jadi nggak tahu detailnya ya? Sebenarnya tahu sih Oh tapi detailnya karena gitu. berdoro Kalau itu ya? misalnya karena ini Mbak Dwini, apa namanya? Jadi untuk klaim sendiri kita ngasih tuh namanya batas otoritas klaim gitu atau claim authority limit di situ. Nah, di atas batas otoritas klaim kita mewajibkan para peserta buat menyerahkan dokumen-dokumen klaim gitu. Karena kan satu nominal udah besar ya, at least untuk nggak bisa di-compare sih RJ sama RU gitu besar dan kecilnya, tapi buat RJ sendiri itu nominal itu sudah kami anggap tuh besar gitu di situ. Nah, di atas limit tertentu itu para para penanggung atau perusahaan asuransi itu tuh wajib tuh mengirimkan dokumen-dokumen klaim di situ. Nah, itu tuh Cuman mirip dari cash situ. call ya berarti? Kayak jadi Iya, mirip. ada amount tertentu dia harus ngasih informasi lebih detail Betul, kan? betul. Iya, bedanya sama iya itu sama-sama informasi detail, tapi bedanya itu klaimnya tetap masuknya Tetap SOA SOA. gitu, karena UP-nya nggak terlalu besar lah sebenarnya buat keseluruhan gitu. Tapi besar untuk bisa kita analisa di situ gitu. Nah, dari klaim-klaim yang di-report itu, yang datanya detail, itu tuh yang bisa kita lihat tuh kasus-kasus menarik gitu. Mungkin kalau yang paling saya ingat ya dari dulu sampai sekarang tuh yang lebih ke fraud gitu. Mungkin kayak fraud di Nias gitu ada beberapa kuburan gitu tapi kuburannya kosong gitu. Jadi di situ ada kayak mafia klaim di situ. Nah, itu tuh salah satu tuh klaim-klaim yang sebenarnya tuh biasanya tuh ada di forum-forum klaim. Itu kita ngomongin tuh, oh ternyata tuh ada fraud di kota-kota tertentu gitu di situ. Terus juga bentuk fraudnya kayak gimana? Mungkin yang satu yang tadi itu yang kayak ada nisan kosong tapi pas digali emang nggak ada kuburannya gitu. Jadi emang buat malsuin aja klaim asuransi gitu. Atau mungkin klaim yang sebenarnya tuh dia sengaja mungkin motong ruas jari gitu, karena mungkin ada satu pertemuan di kita kayak total permanent disability, TPD gitu, total permanent disability itu sendiri tuh membayar gitu cacat tetap total dari situ gitu. Jadi tuh kebanyakan sih yang seru sebenarnya diklaim sih, benar sih diklaim tuh Iya seru kan, dan lebih seru karena kita iya. kayak jadi tahu real case-nya tuh apa sih yang kita tanggung nih, apa sih Betul, loss-nya gitu betul, kan, betul, dan banyak. dan ya fraud-fraudnya, anti seleksinya gitu di situ tuh diklaim tuh bisa kelihatan tuh dan emang challenging sih kerjaan diklaim dan tapi ya seru sih di situ. Berarti Mhm. di jiwa sendiri kan maksudnya loss-nya kan tadi kan kayak misalnya meninggal dunia, oke lah, Heeh. atau ya berarti kan kayak kecelakaan Mhm, ya atau apa. mhm. Itu kan kayak biar kita bisa tahu, oh ini klaimnya fraud nih, itu enggak berarti ada klaim analisa juga ya? Maksudnya Ada ada kok, juga ya? di internal kita ada claim analysis sendiri, lalu juga ada loss adjuster-nya juga sih sebenarnya buat itu yang benar-benar buat investigasi klaim gitu di situ. Oh, aku Jadi kira enggak. mirip-mirip juga sih Iya, oke, sama aku kira karena Life. kan kayak maksudnya kayak cuma Heeh. satu ya, anggaplah risikonya cuma Mhm, satu kan, mhm. cuman itu aja kayak ya udah Mhm. tinggal lapor, oh lapor meninggal Mhm, ini rakyat, mhm. nggak sampai ada loss adjuster atau sampai Mmm. dianalisis sampai bisa tahu ada fraud-fraud kayak Iya, gitu iya. sih.
Oh, oke Ada oke. juga sih yang investigasi gitu. Cuma mungkin nggak sekompleks di reasuransi umum aja. Oke oke. Mas, terus kalau misalnya balik lagi nih soal Mhm, treaty ya, mhm, kan kalau misalnya treaty itu kan kayak kita tahu misalnya seeding nih punya treaty nih, satu mhm, treaty pasti kan kayak berarti dia punya limit, tertentu mhm, gitu mhm, kan, dengan ya struktur tertentu mhm, gitu, terms tertentu bla bla bla. Nah, terus kan kita reas gitu kan, mhm, ikut misalnya kita join nih di treaty A, B, C gitu. mhm. Nah, untuk kalau di RJ sendiri tuh, untuk satu treaty tuh ada beberapa panel reas sih Mas biasanya? Terus kayak sama nggak sih kalau di RU tuh ada, treaty leader, terus nanti ada Mhm, yang jadi treaty member kayak gitu, mhm, mhm. sama juga nggak? Mirip-mirip kok Mbak Dwini gitu, cuma balik lagi tuh karena uang pertanggungan di kita tuh nggak sebesar di RJ, sorry di RU. Nah di situ tuh jadi kita tuh untuk beberapa panel reas atau koreas itu di situ kita nggak banyak tuh Mbak, paling cuma satu dua gitu di situ. Jadi kayak 2 reas lokal di situ dan berbagi share, tapi nggak sebanyak sampai 5 6 gitu, jarang sih. Kecuali memang asal bisnisnya konsorsium, nah itu baru bisa dibagi Oh, oke. seperti itu gitu. Berarti Mhm, kalau di RJ, mhm. kayak bisa dibilang, antar reas itu tuh kuenya beda-beda ya? Iya betul Mbak, Nggak heeh. kalau di kita Nggak kan kayak hampir satu mhm, seeding mhm. tuh pasti, kebagian lah ya maksudnya mostly ya, hampir Mhm, kayak semua mhm, reas mhm. lokal tuh pasti kebagian, bahkan mereka sampai ke overseas juga gitu, play sampai ke Oh, oke overseas oke, gitu, iya. beberapa sampai, ke Mhm, panel luar juga gitu. mhm, Tapi kalau mhm. di RJ itu berarti panelnya lebih kecil ya, lebih Lebih kecil, sedikit, jadi betul kayak betul, paling mhm. kayak berapa, 2 2, atau 3 3, gitu. iya, heeh, tapi kecil sih, Mbak, kalau itu banyak banget berarti, Mbak, yang kayak gitu skemanya? Kalau di kita hampir, Mhm. ya kayak kayak kita aja Riu tuh hampir ikut ya di semua seeding sih jatuhnya Oh, oke gitu, oke, karena heeh emang heeh. kayak, ya mungkin karena size juga kali ya Mhm, mungkin ya, bener karena bener bener. size-nya jadi ya pada akhirnya kapasitasnya kita butuhnya, banyak gitu. Mhm Jadi ya mhm mhm. semua reas, lokal pasti mostly hampir ikut, bahkan sampai di overseas juga kadang kita Oke sampai oke. ada panel luar juga Mhm gitu mhm. sih. In average berapa reas tuh, Mbak, biasanya? Sebenarnya kita nggak pernah tahu persis karena itu kan Mhm mhm. confidential ya. Mhm Sebenarnya kan mhm kayak, mhm. nggak pernah kita cuma tahu leader-nya siapa gitu Oh, kan. I Cuman see, iya iya, ya skemanya kan, seperti itu, ya heeh cuman heeh. ya kalau dari sharing-nya sih kayak misalnya Heeh. kalau dari share-nya sih kayak kan berarti kan kalau kayak gitu kan berarti DRJ anggapannya kan berarti, Riu, share-nya bisa sampai 50 di atas 50 kan Betul berarti betul maksudnya, betul. average-nya pasti kan share-nya segitu kan Mhm karena emang cuma 2 mhm panel. Nah kalau di mhm. kita tuh, Indonesia Raya kita aja kalau leader ya paling mungkin cuma 30-35%, Mhm itu mhm pun mhm. leader Oh, kan. iya iya Belum iya. membernya kan berarti di bawahnya Banyak mungkin berarti cuma ya? jadi di atas 5 panel sih Mhm kayaknya, mhm. Iya, minimum make ya sense sih. pasti di atas 5 Mhm panel, mhm. sampai nggak tahu deh mungkin ya kalau dia, ininya banyak mungkin ada yang share kecil-kecil Mhm sampai ke mhm overseas mhm. mungkin bisa sampai belasan juga Mhm sih mhm mhm. gitu. Iya iya iya, make Mhm. sense sih Mbak Dwi ini, heeh. Untuk itu kan treaty-nya nih Mas, kalau untuk Mhm. risikonya sendiri nih di depan, kan Mhm. kalau di RU kita kenal namanya koasuransi kan. Jadi Mhm kayak misalnya mhm. satu risiko, satu polis itu kita, si asuransi itu nutupnya bareng-bareng Mhm nih, mhm. berko-insurance lah, kayak Mhm share-nya ada mhm. yang ikut, ada balik lagi ada leader-nya, ada yang Mhm membernya ikut mhm. cuma 10, 20. Nah Mhm kalau di mhm. RJ itu biasanya mereka ada co-insurance juga nggak Mas? Jarang sih Mbak Dwini, Mmm, jarang-jarang. Coinsurance tuh jarang, kecuali memang ada program penunjukan pemerintah gitu buat itu. Nah, tapi setahu saya sih belakangan udah hampir nggak ada sih di portofolio kita gitu. Ya paling ya tetap satu seeding dengan satu resikonya mereka itu gitu, jadi dan maksudnya eksklusif nutup ke kita. 100% gitu pasti Iya, ya? betul 100% dari mereka, heeh. Oke oke. Berarti kalau kayak gitu bener-bener kuenya ya maksudnya lebih gampang ya nggak tahu sih aku kayak Mhm mhm. ngelihatnya kayak lebih gampang kontrol akumulasi ibaratnya nggak akan ada yang bersilangan ya. Ya udah risiko ini tuh, ditutup di sini aja gitu Iya pool-nya. iya. Ini di sini nggak akan ada terakumulasi, apa beda-beda karena kan kuenya kan. Di Betul baik betul itu betul, di heeh. asuransinya maupun di reasnya juga beda-beda kan. Mhm Berarti mhm karena mhm. nggak kue yang sama Nggak gitu kue yang ya. sama, iya, heeh. Mhm. Betul Oke betul. oke. Terus Mas, kalau renewal nih, balik lagi Mhm nih kita mhm nih tadi mhm. kan, kayak treaty kalau di RU kan kita annually, emang Mhm kayak jadi tiap tahun kita, renewal nih. mhm Nah mhm. kalau misalnya di, RJ tadi kan sebenarnya jarang renewal ya, Mhm mhm banyaknya mhm. dia udah langsung long Long term, jadi term, cuman iya. endorsement gitu. Nah Mhm tapi, mhm. pernah nggak Mas ngalamin nego maksudnya ya, Mhm. anggaplah atau mungkin ada treaty baru kan, kalau Mhm ada produk baru mhm mungkin bikin treaty baru ya. mhm. Prosesnya kayak gimana Mas ceritanya? Maksudnya kayak dari tadi kan udah sedikit ya Mhm. diceritain Mhm. dari mereka offer, itu maksudnya tektokannya itu biasanya kayak gimana sih sampai benar-benar, bind terus sampai nanti ada yang cover note-nya Mhm itu, mhm kayak gitu, mhm. kayak gimana? Oke. Biasanya sih kalau tektokan kita mostly online ya, Mbak, ya. Mhm. Kita biasa lewat email atau meeting-meeting dengan Teams gitu, kita ya udah negosiasi tuh TC-TC-nya dulu di situ gitu. Nanti,
kita benar-benar tuh, bisa bahas lama gitu mungkin untuk tarif preminya aja gitu. Mungkin dari mereka punya preference sendiri dan kita juga punya preference sendiri gitu. Mungkin perhitungan mereka dengan kita beda gitu, asumsi kita juga beda. Terus buat ketentuan underwriting juga kan kita juga dalam menentukan non-medical limit, menentukan, automatic bending limitnya sendiri juga itu pasti dinego juga tuh sama mereka gitu. Karena kalau misalnya kita ngasih mereka terlalu rendah automatic bending limitnya mereka nanti untuk case by case basisnya juga jadi makin banyak gitu. Nanti memberatkan operasional mereka gitu dan balik lagi tuh kalau non medical limitnya juga kita batasi lebih rendah, itu nanti juga dari mereka sendiri itu akan ini tuh Mbak Dwi ini akan, apa namanya, untuk dari pesertanya jadi ribet tuh. Ribet dalam artian, mereka tuh harus melakukan pemeriksaan kesehatannya banyaklah di situ gitu dan itu kan cost juga ya buat perusahaan asuransi. Jadi tuh banyak tuh negosiasi yang terangkum di situ gitu. Belum nanti kalau misalnya udah masuk ke tim legalnya sendiri gitu, di situ kan kita kan karena di treaty RJ tuh kompleks ya dan itu juga ketentuan mengenai legal things-nya juga diatur di situ gitu. Nah di situ tuh nanti dari tim legalnya juga ikut negosiasi juga tuh Mbak Dwi ini, Oh, oke yang oke. tadi saya bilang di awal tuh yang kayak LAPS-SJK itu pasti, dispute settlement-nya mau dinego lagi gitu atau mungkin ada wording-wording yang menurut mereka tuh harusnya di-adjust gitu di situ. Jadi emang negosiasi itu banyak tuh, banyak pihak yang terlibat gitu. Bisa dari legal mereka, compliance mereka, tim underwriting mereka, tim produk mereka, tim reas mereka, tim aktuari mereka gitu. Mostly seperti itu sih Mbak Dwini. Kalau di RU sendiri gimana tuh Tapi Mbak? tadi berarti Mhm. kayak by email ya kan, Mhm. online, tapi terus pihaknya banyak ya. Tapi maksudnya kayak berarti itu kayak dalam satu korespondensi email tuh memang ya Mhm. udah melibatkan banyak pihak gitu. Jadi kayak di dalam email itu ada tim legalnya, ada tim aktuarinya juga, Betul underwriting-nya juga betul. kayak gitu ya? Betul betul, iya biasanya di dalam satu kita kan biasanya kan sebelum masuk teliti kan ke produk dulu kan ya. Nah di produk itu tuh, kecuali yang legal ya, kecuali yang Mhm. legal tuh biasanya tuh ngebahas satu terms and condition tuh baik dari pricing, aktuari atau dari underwriting, itu tuh beda tuh Mbak. Jadi tuh itu jadi Oh. satu gitu. Nah itu tuh yang dalam satu email itu gitu di situ. Oh, nanti baru setelah Mhm. mulai mungkin ke cover note baru, diskusi sama yang legalnya itu, Iya gitu kali ya? betul, heeh. Oke oke. Menarik Mhm. sih kalau di kita jujur aja, nggak sebanyak itu sih Mas yang Mmm, terlibat, mhm kayak mhm. maksudnya jatuhnya mungkin bisa dibilang cuma underwriter aja. Oh, oke oke. Kayak gitu, Mhm. walaupun kayak misalnya kita ya di, Riu kan kita juga sebenarnya punya actuary Mmm, kan, mhm kayak mhm. okelah mungkin actuary bantu kita, dalam pricing atau apa, Mhm. tapi ya udah itu cuma di internal aja, Mhm tapi nggak mhm. pernah jadi nggak pernah actuary nego sama actuary atau Oh, discuss gitu oke nggak oke. pernah. Heeh heeh Jadi heeh. yang kayak yang ngobrolnya itu yang tektokan ya bener-bener cuman Di bagian depan teknik aja aja ya? Iya heeh, iya bagian iya. tekniknya Heeh aja. heeh Jadi kayak heeh. kalaupun misalnya kita ini cuman kayak, "Bisa nggak Mhm. ini, entar ya cek actuary kita dulu," Mhm gitu mhm doang. mhm Dan mhm. legal juga mungkin iya ya dilibatin Mhm. kayak ya kayak kita lah, Mhm. aku juga sering kan kayak, Mhm "Mas mhm. Caca minta dong, ini Iya iya, gimana," betul gitu. betul Tapi betul. kayak ya internal aja, nggak Internal pernah aja, kan kita heeh. kayak legal antar legal ya udah diobrolin kayak tadi misalnya diskusiin Mhm langsung mhm gitu tuh mhm. nggak pernah sih, Mhm gitu. Agak mhm. beda Iya gitu iya. kali ya. Mhm. Ya kalau di kita sih kayak lebih ke banyaknya sih, orang tekniknya aja nih yang Mhm nego di mhm mhm. depan. Nego di depan, Jadi iya. yang pihak-pihak, supporting belakangnya itu ya bener-bener ya udah internal aja sih, Internal aja, sejauh ini iya sih iya. gitu, Mhm mhm. Ya kurang lebih, perbedaannya di situ berarti ya Mbak Dwi ini ya? Mhm. mhm. Sip sip. Mhm. Terus, nah tadi aku agak nggak mudeng sih sebenarnya Mhm mhm dengan mhm. apa non medical, Heeh medical heeh limit. heeh heeh. Cuman maksudnya kayak berarti kan, pasti di kontraknya health tuh ada juga terms condition lah ya, Iya misalnya kayak betul. ya adalah Mhm limit-limitnya mhm kita mhm. kasih berapa ini, Mhm. yang harus kita set gitu kan. Nah kalau dalam, kita ya sebagai di reas gitu kan, nge-assess gitu suatu, treaty sama seeding gitu kalau di RJ biasanya yang jadi consideration apa aja sih Mas? Banyak sih Mbak. Pertama tuh performance dari company-nya itu sendiri Mhm. gitu. Kita biasa lihat tuh result 5 tahunnya seperti apa, produk sejenis itu result-nya seperti apa tuh. Nanti kita lihat lagi nih persebaran klaimnya di mana. Persebaran klaimnya di mana tuh kayak kita lihat nih uang pertanggungannya di berapa, terus juga usianya juga di berapa gitu. Itu buat, kita nentuin juga tuh keturunan underwriting-nya nanti lewat situ juga tuh data-data itu persebarannya, itu kita analisa tuh Mbak di situ. Nah, di ini juga kita lihat nih large number mereka emang besar atau enggak gitu. Kalau misalnya besar mungkin kita bisa consider gitu ngasih automatic bending limit yang lebih besar gitu. Tapi kalau sebenarnya Mmm. automatic bending pertanggungannya sedikit gitu, large number sedikit, itu mungkin kita bisa consider lebih mengetatkan di situ gitu. Sebenarnya banyak faktor sih Mbak buat itu dan kita juga set guidelines gitu. Jadi untuk pertanggungan contoh kredit gitu. Kredit juga kita guideline-nya beda-beda tuh. Mungkin dari mortgage atau AJK asuransi jiwa kredit dengan asuransi kredit multiguna itu juga kita beda di situ gitu. Tapi di satu sisi sendiri kalau misalnya AJK sendiri juga kita bisa lihat,
itu dari buku banknya juga gitu. Jadi kan buku bank tuh kebagi 4 ya, buku bank 1, 2, 3, 4 gitu. Itu kita lihat tuh dari bank yang paling sehat atau yang paling asetnya paling besar gitu seperti BCA, BNI kan itu masuk bank buku 4 tuh yang paling tinggi gitu di situ. Itu kita lihat juga sih Mbak. Jadi sebenarnya banyak faktor yang kita konsiderasi sih dari ketentuan rating dan tarif preminya juga gitu di situ. Tapi mungkin itu beda kali ya. Kalau di RU pasti secara teknikal sebenarnya kita menganalisa hal yang sama gitu, tapi barangnya aja yang beda ya Iya gitu ya. ya. Sebenarnya pasti konsepnya mirip sih Mas, sama kayak ya pasti kita lihat historical data. Sama sih kurang lebih aku juga 5 tahun, tapi kalau misalnya ada tersedia lebih lebih ya bisa nutup kemungkinan juga, misalnya tergantung kebutuhan. Terus ya balik lagi tadi mirip juga kayak lihat portofolio dari bisnis si kliennya ini sendiri kayak gimana kan, kayak kebutuhannya tuh dia mungkin risk profile-nya itu banyaknya di band berapa gitu. Sehingga kita kayak dia butuh limitnya berapa kayak gitu. Terus sama mungkin karena kita kan kelasnya macam-macam kan, bener-bener marine, non marine Iya gitu banyak kan, ya. sampai liability segala macam. Jadi kayak ke situnya juga kita ada guideline-nya masing-masing tuh kayak terms-nya apa yang appetite kita yang harus kita exclude, benar-benar kita liatin satu-satu apa yang harus kita batasin kayak gitu-gitu sih. Ya kurang lebih sama sih, pasti kita Mirip-mirip ya. merefer ke data mereka, historical Betul, performance-nya, betul. terus sama kayak portofolionya mereka seperti apa, sama ya appetite kita lah ya, Iya, kebijakan betul, kita seperti apa gitu. Ya mirip-mirip banget sih sebenarnya sih. Cuman emang kayak barangnya aja yang beda Barangnya ya. beda, Jadi bahkan kayak kita belum sempat mention juga sih kayak treaty itu strukturnya pun sama kan Mas ya. Kayak kalau di treaty kan kita tahu ada treaty proporsional, non proporsional. Di prop itu ada kuota share dan surplus, itu di RU, di RJ juga sama ya Mas, Sama bentuknya persis, treaty-nya kayak gitu persis ya. Cuman tinggal beda isi risikonya aja yang beda ya. betul, Risikonya betul. beda. Oke, Mbak Dwi ini, jadi kan kita di life sendiri kan pertanggungannya whole life tuh ya, atau long term gitu, sampai 99 tahun mungkin buat pertanggungannya gitu di situ. Tapi di non life sendiri kan atau di reasuransi umum kita bisa lihat tuh per tahun ya Mbak ya. Nah ini kan kita udah mau akhir tahun nih, bentar lagi musim renewal nih 2025. Dari Mbak Dwi ini tuh ada nggak sih persiapannya seperti apa gitu untuk renewal 2025? Iya. Nah itu dia sih Mas. Kayak aku agak sirik deh sama RJ, gak renewal. Enak ya, enak ya. Iya enak banget. Jadi kayak bener-bener udah jalan aja Jalan terus gitu aja, ya, tinggal harus. Iya kalau di kita tuh benar-benar annually kan Mas, jadi kayak treaty-nya tuh benar-benar ya setahun atau 12 bulan. Nah kalau untuk periode renewal season-nya sendiri tuh, jadi emang kita tuh kayak udah ada musimannya gitu. Biasa tuh dia udah ada kelompoknya, ada berapa seeding yang emang ibaratnya nih dia treaty Januari. Kalau nggak treaty Januari, treaty April, treaty Juli, treaty Oktober kayak gitu. Nah jadi kayak sebenarnya tiap quarter tuh pasti ada seeding yang renewal. Cuman emang mostly tuh hampir mungkin 70% kali ya seeding itu periode treaty-nya di Januari. Jadi emang kalau Januari itu kita load-nya emang lebih berat lah, lebih banyak memang seeding yang renewal di Januari kayak gitu sih. Nah dan ya persiapannya sebenarnya kita biasanya udah dari jauh-jauh hari nih kan biasanya tuh emang seeding itu mulai start submission ke kita itu biasanya sih 3 bulan ya, paling cepetnya 3 bulan sebelum Desember berarti sebelum akhir periode kan, berarti dia biasanya tuh ngirim data tuh kalau untuk renewal Januari itu dia posisi data September nih, jadi biasanya tuh di Oktober itu tuh Oktober November nih bulan-bulan ini emang mereka baru submit kayak gitu sih. Kita udah mulai berasa sih. Iya hektik banget Ya hektik banget nih, kayak udah mulai datang offer dan kebetulan Indonesia Raya juga kan banyak leader ya, kayak kita emang lumayan nge-lead cukup banyak seeding, jadi kayak kalau kita leader tuh emang lebih berat juga kan, kita yang quote pricing Excel-nya, kita yang quote juga proportional terms-nya segala macam gitu sih, jadi kayak lumayan makin hektik ya Mbak ya. kejiwa aja. Iya, tukeran Ya. tukeran. Ya tapi Mas Caca ini juga ini kan, sekarang tadi kalau ini sempat di-mention megang wording juga nih, treaty wording, dan treaty wordingnya RURJ ya Mas Yafri kan. RURJ, Iya, iya. jadi Jadi aku bantu Mbak Dwi siap-siap ini. juga aku gangguin kan, Siap. udah kan kayak gitu. Berarti udah mulai udah mulai ini juga kan, maksudnya kayak jadi baru setahun ini kan. Baru tahun ini ya, tapi udah mulai tune in sih. Mulai tune in ya, karena nggak terlalu beda jauh juga sih ya Iya, sebenarnya. benar. Kayak malah kayak oh ya klausulnya sebenarnya sama gitu ya, mungkin cuma beda risknya aja. Iya, jadi kita bisa align tuh mana yang RU, mana yang RJ, mana yang bisa kita adaptasi itu buat Iya, dua-duanya malah kayak gitu. kita bisa adopt dari RJ juga Iya, gitu kan, RJ juga bisa sebaliknya. adopt dari RU. Jadi kita udah ngobrolin banyak nih soal treaty ya, di RJ, di RU, terus soal renewalnya kayak apa, termsnya banyak lah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy dan dapat manfaat ya dari obrolan kita di episode ini. Seperti itu. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya. Jangan lupa stay tune terus di sosmed Indonesia Re, nonton terus juga Rein Podcast berikutnya.
Jangan lupa share, like, and comment ya. Dadah, ketemu lagi. Dadah, thank you. Thank you.